orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin. Padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca. Karena semua kiai pengen muridnya lebih dari dirinya. Ada alimun hakikiyun, guru yang hakiki, muallimun hakikiyun, huwa man arada an yakuna talibuhu a'la minhu darajatan wa ilman. Orang yang menginginkan muridnya lebih baik dari dirinya, ilmunya dan derajatnya, itulah kiai. Jadi kalau ada kiai dengar muridnya jadi kiai, bahagia banget. Kalau Habib dengar muridnya jadi Habib, marah dia. Betul apa tidak? Ada Kabib dengar muridnya jadi Kabib, marah enggak? Marah. Tapi kalau kiai dengar muridnya jadi kiai, luar biasa. Cuma ini lafaz as-sabur tidak ada dalam Al-Quran, yai. Jadi walaupun segatnya mubalaghah, as-sabur itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu khisobirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi ada segat mubalaghah, satu segat mubalaghah dari mustaq sabir, as-sabur, itu yang masuk dalam Al-Quran. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ada itu. Pakainya segat mubalaghah sabar. Sabar ini asal mulanya untuk orang yang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya dia tukang ikan, dia disebut samak, tukang ikan. Tukang ketawa, dhahak, itu tukang tertawa. Jadi pakai wazan fa'alun, itu maknanya tukang. Nah, ketika kalimat makna menggunakan wazan fa'al, ini maknanya maha. Sabar, sangat sabar. Sabur, sangat sabar. Jadi sabur ada di dalam Asmaul Husna, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Sabar itu ada di dalam Al-Quran. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Walaqad arsalna Musa, dan sungguh kami telah mengutus Musa bibayinatin, dengan ayat-ayat Allah, kitab-kitabnya, dalil-dalil yang nyata, hujah-hujah yang balighah. Untuk apa membawa hujah, membawa dalil? An akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur. Untuk engkau wahai Musa, keluarkan kampungmu, orang-orang kampungmu, masyarakatmu dari apa? Minadz zulumati ilan. Ini tugas risalah. Tugas apa? Menyelamatkan manusia minadz zulumati
ilan nur, dari kesesatan kepada cahaya. Kemudian kata Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan masyarakat tentang nikmat-nikmatnya Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh yang demikian itu orang yang mau berjuang mengeluarkan masyarakatnya dari kegelapan zulumat ilan nur, dan mau wadzakirhum bi ayyamillah, masyarakat kemudian mengingat nikmat-nikmat Allah. Itulah ciri-ciri sabarin syakur, orang yang memiliki kesabaran. Ini yang harus dimiliki oleh satu kiai, dua pemerintah, tiga PWI. PWI itu sekarang ini sedang membawa bayinat. Sedang membawa apa? Bayinat, tanda-tanda dari Tuhan. Apa bayinatnya? Tesis bahwa Ba'lawi Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Minaz zulumat, mengeluarkan manusia umat Islam ini dari kesesatan. Kesesatan, kok zulumat mananya kesesatan? Zulumat itu kegelapan. Tetapi ini makna yang diinginkan adalah kesesatan, namanya majaz. Majaz itu kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lah, kalimat yang diletakkan bukan untuk yang seharusnya. Lafaz zulumat maknanya gelap, tapi yang diinginkan adalah kesesatan. Majaz apa itu? Majaznya majaz isti'arah. Majaz apa? Majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Disebut majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Kenapa disebut tasrihiyah? Karena musyabah bihnya disebutkan musyabahnya, yaitu dolal dihilangkan. Dinamakan majaz isti'arah asliyah karena yang digunakan adalah zulumat, ismul masdar inda ahlil bayani ismun jamidun. Keluarkan kaummu, masyarakatmu, warga NU minaz zulumat, dari kesesatan. Ma huwa dzulumatu al muradatu huna adalah kekafiran dan kesesatan, mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa ini punya tanggung jawab besar. Ada orang nong, kalau di Banten orang perempuan panggilnya nong, di sini apa? Nok, neng, mbak, mbok aja ya, mbak ya. Ini Nabi Musa diutus, ada seorang namanya Fir'aun. Namanya siapa? Ngakunya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu. Dia manusia, dia makan, dia minum, dia punya istri, dia tidur, dia sakit, tapi dia mengaku Tuhan. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menghancurkan perbudakan Fir'aun, agar apa yang telah ditanamkan Fir'aun kepada orang Bani Israel di Mesir ketika itu hancur sehancur-hancurnya. Ilan nur, apa itu cahaya? Al-hidayah. Apa itu hidayah? Yaitu kesimpulan ilmiah bahwa yang namanya Fir'aun bukan Tuhan. Kesimpulan ilmiahnya apa? Fir'aun bukan Tuhan. Mana dalilnya Fir'aun bukan Tuhan? Yang disebut Tuhan itu harus seperti Qul huwallahu ahad, dia satu-satunya.
Allahus Somad, tempat bergantung dalam keadaan apapun. Kita hidup di dunia penuh kesusahan. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesusahan hidup, kita kembali kepada Allah. Mungkin ini sudah takdirku. Tempat bergantung yang terakhir, yang tidak ada lagi tempat bergantung selain Dia, Dialah Allah. Lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak dan Dia tidak diperanakan. Sedangkan Fir'aun ini yalidu wa yuladu, dia punya anak dan dia juga diperanakan oleh ibunya. Masa iya orang yang keluar dari ibunya dianggap Tuhan? Masa iya orang yang tidur kalau dia capek dianggap Tuhan? Masa iya dia yang ketika terjadi suatu hal dia bisa sakit dianggap Tuhan? Maka Nabi Musa diutus untuk menghilangkan kegelapan, yaitu pengakuan saudara Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya orang Bani Israel merdeka dari perbudakan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan akhirnya orang-orang Bani Israel mengakui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Tapi ibu-ibu, ini luar biasa yang hadir sebelah kanan. Ini ada 5.000 ini. Sebelah kiri 5.000. Yang di depan saya cuma perempuan-perempuan cantik. Ini apa maksudnya ini Kiai? Kesana banyak orang. 5.000, kesini banyak orang, tapi saya disuruh ngadepnya ke sini, ngadepin kamera sama wanita-wanita cantik. Ini suatu indikasi bahwa Kiai Sobur ini menganggap saya doyan cewek. Nggak ya Neng ya, Mbak, karena memang dapatnya di sini kebagiannya ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini Pak Kapolsek Dan Ramil di tengah hutan. Ini yang hadir bisa luar biasa. Bu, coba belah sini, Bu. Luar biasa. Ibu ini bener nggak ini ibu-ibu? Jangan-jangan karena beliau ini ahli wirid, dia datangkan jin-jin agar pada hadir di sini. Saya kira ini yang akan datang ini karena di tengah hutan, di tengah gunung, ya paling 100-200 orang. Luar biasa Kiai Sobur ini, berkat kesabaran yang beliau miliki. Akhirnya ketika Allah menjadikan Nabi Musa sebagai orang yang akan merungkatkan Fir'aun, ini Nabi Musa ditakdirkan kecilnya itu lagi bayi, diingu, dididik oleh Fir'aun itu yang akan dia rungkatkan. Makanya tidak heran hari ini yang menjadi pengurus PWI semuanya mantan-mantan kibin semua. Semuanya kibin-kibin semua yang sekarang jadi pengurus-pengurus PWI. Kenapa? Karena mantan-mantan kibinlah yang tahu bagaimana Fir'aun, taktiknya Fir'aun, kesesatannya Fir'aun, dan kelemahannya Fir'aun. Itu Nabi Musa tahu karena Nabi Musa dididik oleh Fir'aun. Mantan-mantan kibin di seluruh Indonesia yang hari ini membentuk PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenapa dia begitu semangat? Karena dia tahu bagaimana itu yang namanya Baklawi. Mantan-mantan kena dawir ini yang jadi pengurus nih. Kiai-kiai mantan kena dawir ini jadi pengurus dan jadi para kesepuhan PWILS. Muridnya kadang-kadang 2.000. Tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab. Itu Baklawi kadang ngaji Qur'annya aja dari kanan ke kiri.
Bener ya, dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami', baca kitab Bukhari, tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin, padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab pun. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Ini tepuk tangan maksudnya pakai. Ini tepuk tangan tuh maksudnya apa? Cocok? Bu, cocok? Setuju, Bu? Habib bukan turunan Nabi, setuju? Sebelah sini Habib bukan turunan Nabi, setuju? Yang keras. Saksikan, udah 2 kali menyaksikan. Orang Purbalingga sudah bersaksi. Sekarang merembet ke Banjarnegara. Asyhadu anna Ba'lawi laisu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Asyhadu anna Ba'lawi laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.